Hai, kali ini One Clip Movie akan membahas mengenai film yang rilis pada tahun 2018 dan sangat menarik. Film ini mengisahkan tentang seorang remaja berusia 18 tahun bernama Wade Watts yang hidup di Columbus, Ohio pada tahun 2045. Di dunia yang keras ini, satu-satunya momen ketika Wade benar-benar merasa hidup adalah ketika dia memasuki oasis. Sebuah dunia maya yang imersif di mana sebagian besar manusia menghabiskan waktunya. Di dalam oasis, penciptanya meninggal dan merilis video yang menantang semua pengguna untuk menemukan telur tersembunyi. Penemunya akan mendapatkan hadiah yang besar. Dan kontes ini dikenal dengan nama Easter Egg. Wade harus bersaing dengan Nolan Sorrento, CEO dari perusahaan inovatif Online Industries atau yang disebut IOI, yang berniat mengomersikan Oasis dengan masukan iklan online. Pertanyaannya adalah, apakah Wade berhasil menemukan telur tersebut sebelum jatuh ke tangan yang salah? Selain itu, film ini memiliki banyak penghargaan yang pernah diraih. Salah satunya adalah Academy Awards Oscar pada tahun 2019, nominasi untuk kategori Best Achievement in Visual Effect. Saturn Awards 2019, pemenang kategori Best Science Fiction Film. Nominasi untuk kategori Best Director, dan banyak lagi penghargaan yang diraih oleh film ini. Oke, daripada kelamaan banyak cincong, langsung saja kita simak cerita dari film Ready Player One. Sebelum kamu menonton video, pastikan untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia perfilman. Berlatarkan dengan kehidupan di mana kemajuan teknologi sangatlah maju. Seorang pria bermuka malas yang bernama Wade keluar rumah dari lantai paling atas dan bergegas menuju ke lantai bawah. Sembari menuruni rumah yang seperti rumah susun itu, kita disuguhi oleh pemandangan di mana segala aktivitas yang dilakukan orang-orang telah menggunakan seperangkat gadget yang canggih, seperti virtual reality dan drone untuk mengantarkan pizza. Lahir pada tahun 2027 dan bebarengan dengan banyaknya kerusuhan dan hiruk-pikuk yang terjadi pada masa itu. Tinggal di Columbus, Ohio dan hidup bersama bibi bernama Alice. Seiring dengan berjalannya tahun, di tahun 2045, Columbus menjadi kota yang berkembang paling cepat di bumi. Dua pria jenius bernama James Halliday dan Ogden Morrow inilah yang dianggap sebagai pahlawan dan menyebabkan semua ini terjadi. Dia telah menciptakan dunia di mana orang-orang tak perlu lagi keluar rumah untuk dapat melakukan berbagai macam hal, dan itulah Oasis. Oasis sendiri merupakan sebuah dunia virtual yang memudahkan orang untuk melakukan apapun, pergi kemanapun, bahkan berselancar bersama ombak setinggi 50 kaki, berselancar di piramida, mendaki gunung bersama paman Batman, pusat perjudian kasino segede planet, bahkan skidi pop-up secara virtual. Segalanya ada di sana. Wade sendiri memiliki avatar bernama Parzival atau biasa dipanggil Z, yang menyerupai mamang-mamang kurang gizi dan memiliki tato di sekujur tubuhnya. Berjalan dengan sangar, dia pun pergi untuk menemui temannya Edge dan menuju planet Doom yang terkenal sebagai planet paling berbahaya yang orangnya suka tawuran. Namun di sanalah tempat yang paling bagus untuk berburu duit. Edge merupakan teman di dunia Oasis yang belum pernah ketemu di dunia nyata. Dan temannya tersebut melakukan perburuan demi mendapatkan artefak kuat bernama Gregarious 120. Yang dapat merubah apapun menjadi robot raksasa selama 2 menit. Oasis dipenuhi banyak artefak yang kuat. Siapapun dapat memilikinya asalkan memiliki skill yang mumpuni. Semakin banyak duit yang terkumpul, semakin cepat juga untuk naik level. Tapi semua itu akan menjadi percuma apabila avatar kita mati. Yap, meskipun dapat hidup lagi, semua yang kita peroleh akan hilang. Duit, kostum, bahkan senjata, kalau di dunia kita ya mirip-mirip game RPG. Sejak pertama kali Oasis diluncurkan pada tahun 2025, itu merupakan mahakarya yang luar biasa yang membuat para penciptanya James Halliday dan Ogden Morrow kaya mendadak.
Namun sayangnya Morrow mengundurkan diri setelah beberapa tahun. James sendiri bahkan dipuja seperti dewa karena ciptaannya tersebut. Tapi pada 7 Januari 2040, James Halliday meninggoy dan memiliki wasiat menciptakan event perburuan terbesar bernama Easter Egg atau yang disebut telur Paskah. Bagi siapapun yang memiliki 3 kunci yang telah tersebar di penjuru oasis dan berhasil menyelesaikan tantangannya, maka orang tersebut akan memiliki saham dari Oasis dan Gregarious Game yang senilai 1,5 juta triliun dan juga memiliki kendali penuh atas Oasis. Selama 5 tahun belum ada seorang pun yang menemukan salah satu kunci tersebut. Papan skor masih kosong, namun Gunter, sebutan dari Egg Hunter yang telah dilupakan, memecahkan petunjuk pertama dan menemukan tantangan pertama, kemudian sebuah portal pun muncul. Tantangan untuk memenangkan sebuah kunci pertama adalah sebuah balapan yang telah dirancang oleh Halliday dengan tingkat kesulitan di atas expert, sampai tak ada seorang pun yang mampu menyelesaikan tantangan tersebut. Z, Sho, Daito, dan H merupakan salah satu Gunter yang masih berusaha untuk menyelesaikan tantangan pertama. Namun terdapat kelompok bernama Sixers yang bekerja untuk Innovative Online Industry atau yang disebut IOI, sebuah perusahaan terbesar kedua di dunia yang rela mengerahkan segalanya untuk menjadi yang pertama untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Mereka hanyalah sekelompok penganut pria bajigur bernama Nolan Sorrento yang menjabat sebagai kepala IOI. Berbekal mobil Hot Wheels kecil yang berubah menjadi sebuah mobil yang cukup beringas namun tampak seperti rongsokan, Z bersiap untuk menyelesaikan balapan bersama para jamet. Sebelum mulai balapan, banyak bangunan-bangunan yang bergerak dan berubah menjadi arena balap. Start pertama balapan cukup beringas. Banyak mobil yang hancur akibat saling serang untuk menjadi yang terbaik pun tak terhindarkan. Edge yang merupakan teman dari Z pun tak kalah beringas dengan melibas beberapa mobil di depannya dengan mobilnya yang segede gaban. Sepanjang jalan pun menjadi seperti medan tempur. Di tengah perjalanan, Z melihat seorang pengendara motor yang diduga teman si Boy, anak jalanan yang sangat lincah dan mahir dalam menghindari rintangan, dan menduga bahwa dia adalah Artemis, seorang pengacau kelompok Sixers. Balapan pun masih berlanjut. Kita disuguhkan adegan epik mobil hancur satu demi satu. Sang anak jalanan Artemis pun tampil kece saat menghindari truk kayu dengan adegan slow motionnya. Namun sang MC kita nampaknya tak kalah cadas. Kita pun dipertontonkan dengan adegan Kong datang dan menghancurkan jalanan. Teman Z, H dengan mobil gedenya pun hampir terjatuh dari reruntuhan. Garis finish akhir telah terlihat. Kong berlari dan mencoba menghadang Z dari depan. Namun Z berhasil berhenti. Tak lama kemudian Artemis si anak jalanan pun datang dan bergegas untuk menyelesaikan pertandingan. Namun aksinya dihentikan oleh Z. Dan benar saja Kong tiba-tiba muncul dari bawah dan menghancurkan motor NMAX-nya menjadi kerupuk. Terlihat cukup mengkhawatirkan. Wade berbaring di tempat tidur dengan kasur goyangnya. Dia bergegas login ke dunia Oasis untuk mendatangi Halliday Journal untuk mencari jawaban pada Gregarious Game tahun 2029 tentang pesta kantor. Halliday Journal merupakan sebuah perpustakaan 3 dimensi yang dapat menyimpan segala sesuatu yang terjadi berdasarkan foto pribadi, rekaman CCTV, dan apapun yang pernah dilihat. Sambil melihat rekaman percakapan James dan Morrow, Wade pun menyadari akan jawaban dari tantangan balapan liar. Sadar akan hal itu, Wade pun segera mengikuti kembali event tersebut dan ingin mencoba apa yang dia lihat di Halliday Journal. Saat pertandingan dimulai, Artemis pun bingung mengapa Z terdiam. Tak berpikir lama, Z segera tancap gas untuk mundur ke belakang. Dan benar, jalan rahasia terbuka. Terlihat seperti cheater karena berjalan di bawah arena yang seharusnya. Kalau di game online biasa kita sebut wallhack. Setelah sampai di garis akhir, Anorak, avatar dari Halliday, muncul di hadapan Z dan memberikan selamat karena telah finish pertama. Sebuah kehormatan untuk bertemu dengannya. Dan Anorak memberikan kunci pertama kepada Z dan memberikan petunjuk berikutnya untuk menemukan kunci yang kedua. Dan papan skor segera memperbarui posisi peringkat.
IOI pun kaget mendengar berita kemenangan tersebut dan bertanya siapa Parzival dan bagaimana caranya bisa menang. Nolan juga sangat yakin dia dapat memenangkan event itu dan ingin menerapkan proyek dia yang bernama Pure O2 yang bertujuan untuk mengatasi pembatasan iklan. Z bertemu dengan H dan membicarakan kemenangannya itu. Imbalannya pun cukup fantastis, yaitu 100.000 koin, dan segera membeli perlengkapan baru yang cukup mahal untuk upgrade equipment. Tak lama kemudian, bos dari perusahaan IOI, Nolan, login ke Oasis dengan perlengkapan super canggihnya. Dia melakukan pertemuan dengan iRock, seorang kawan lamanya yang memiliki avatar berarmor tengkorak. Mereka membicarakan untuk menyelidiki siapa Parzival dan menurunkannya dari papan skor. Bagaikan seorang pahlawan yang terkenal, Parzival pun disambut oleh para player saat berada di Holiday Journal. Tiba-tiba muncul avatar seperti Balmond berskin laba-laba, menarik Z dari kerumunan, dan ternyata dia adalah Artemis yang sedang menyamar. Kemudian mereka bersama melanjutkan untuk melihat arsip 3 dimensi dari James Halliday dan menemukan fakta bahwa Nolan Sorrento, bos dari IOI, pernah magang bersama Halliday. Pada scene ini diceritakan bahwa Halliday pernah berkencan dengan wanita bernama Karen Underwood dan ternyata itu adalah istri Ogden Morrow. Namun itu terjadi bertahun-tahun sebelum mereka menikah. Karen merupakan satu-satunya wanita yang pernah dicintai oleh James Halliday sebelum akhirnya Karen meninggal. Dan Halliday secara sengaja menghapus seluruh kenangan dan nama dia pada jurnalnya. Dengan perasaan tak sabar, Z pun bersemangat untuk memilih kostum yang akan digunakan untuk bertemu dengan Artemis di klub dansa. Namun H di sana berdebat untuk memperingatkan Z bahwa dia hanya dimanfaatkan saja. Menggunakan gaun merah yang indah, Artemis membuat Z salah tingkah. Tak disangka di dalam klub tersebut hadir juga iRock yang datang untuk mengintai Z. Distracted Globe, sebuah klub dansa yang merupakan bangunan klub pertama yang diciptakan Halliday untuk bisa berkencan secara virtual dan berdansa dengan Kira. Artemis mengajak Z untuk melompat di arena dansa anti-gravitasi, mencoba menemukan pemicu dengan melakukan gerakan dansa. Mereka pun berdansa dengan ahli dan tampak mesra. Artemis dengan sengaja menggoda Z dengan menggeranyanginya dan merekomendasikan untuk ke area Johnny. Dengan pedenya, Z terang-terangan ingin bertemu Artemis di dunia nyata karena dia menyukainya. Di tengah momen dansa, datanglah gerombolan pengacau dari IOI untuk menyergap Artemis dan Z. iRock memanfaatkan momentum ini untuk menyerang mereka berdua hingga armor Z melemah. Tak tinggal diam, Z mengeluarkan skill Olimpiade Rubik untuk mengembalikan waktu 60 detik ke belakang. Mereka pun berhasil lari, namun Artemis tak suka dengan Z yang menganggap ini seperti sebuah game. Artemis menjelaskan bahwa IOI sendiri telah menyebabkan banyak orang menderita di dunia nyata, termasuk ayahnya yang mati karena ulah IOI. Merasa kecewa dengan sikap Z yang seperti itu, Artemis pun pergi meninggalkannya. Saat kembali ke dunia nyata, Wade pun menyesali itu dan menangis seperti bayi. Meskipun bisa dibilang gagal dalam misi kali ini dan diomeli oleh Pak Tua Nolan, iRock pun menjelaskan bahwa ia tak sepenuhnya gagal. Dia berhasil mendapatkan informasi penting mengenai identitas asli Parzival di dunia nyata. Dan boom, nama Wade Watts pun dalam sekejap diketahui. Wade pun mulai diintai oleh segerombolan orang tak dikenal dan mendapatkan pesan dari Nolan Sorrento, sang bos dari perusahaan IOI. Di tengah percakapan dengan Nolan, Z ditawari fasilitas fantastis dari IOI asal membantunya dalam menemukan ketiga kuncinya. Z menolaknya. Akhirnya Nolan pun mengungkapkan niat aslinya dan mulai mengancam Z dengan informasi yang dia dapat tentang identitas asli Wade. Ancaman itu bukan hanya sebuah gertakan. Wade yang merasa takut segera kembali untuk memberitahu Alice untuk segera meninggalkan rumah. Sayangnya semua sudah terlambat. Ledakan pun tak terhindarkan. Saat kembali ke tempat persembunyiannya, seorang paman mencurigakan berdiri di belakang dan mendekap Wade lalu membiusnya. Ternyata paman tersebut merupakan teman dari Artemis dan Artemis pun memberitahu bahwa nama asli dia adalah Samantha.
"Welcome to Rebellion," ucap Samantha. Tak lama kemudian, mereka menemukan petunjuk untuk mendapatkan kunci kedua. Mereka ingin memastikan petunjuk tersebut dan melihat arsip Holiday pada tanggal 23 sampai 27 November 2025. Tepat Holiday dan Kira pergi berkencan. Kemudian Wade mendapatkan sebuah clue yang terdapat pada film yang berjudul The Shining. Setelah mengalami banyak kejadian di dalam film The Shining, mereka menemukan ruang dansa yang penuh dengan zombie. Di sanalah mereka bertemu dengan Kira, dan untuk menyelesaikannya adalah dengan melompat dan mengajaknya berdansa. Yap, itu adalah pemicu yang digunakan untuk menyelesaikan tantangan kunci kedua, dan Anorak muncul untuk memberikan kunci tersebut. Papan skor pun berubah, dan Artemis menduduki peringkat pertama. Melihat hal itu, IOI langsung tak bisa tinggal diam, dan memulai untuk mencari keberadaan Z dan kawan-kawan. Tak lama kemudian, di tengah proses pemecahan clue kunci ketiga, IOI pun datang untuk menyerang persembunyian Samantha dan Wade. Samantha membiarkan Wade untuk kabur karena yakin bahwa hanya dialah yang dapat menyelesaikan tantangan. Akhirnya Samantha tertangkap IOI. Saat kabur melewati lorong kecil, Wade dikagetkan orang asing yang tiba-tiba menyergapnya dan mengucapkan kalimat yang pernah dia dengar. Orang itu adalah Helen, seorang yang memiliki avatar H, Toshiro seorang yang memiliki avatar bernama Daito, dan Sho yang ternyata adalah seorang bocil berumur 11 tahun. Mereka berempat berencana untuk mendatangi Nolan Sorrento. Di dalam penjara pusat loyalty milik perusahaan IOI, Samantha pun bingung kenapa dia memakai helm PUBG, dan helm tersebut tak bisa dilepas, serta memberikan efek sengatan listrik apabila melawan perintah. Di sisi lain, Nolan pergi untuk melihat timnya menyelesaikan percobaan kunci ketiga dengan melewati tantangan bermain video game Atari 2600. Setelah itu, ia segera menemui Iroh untuk mengaktifkan The Orb of Osufox, sebuah artefak sihir level 99 yang digunakan untuk membuat perisai seperti bola yang tak dapat ditembus atau dihancurkan oleh apapun. Setelah perisai aktif, Wade dan kawan-kawan meretas alat yang digunakan Nolan untuk login ke Oasis dan menciptakan sebuah ilusi visual. Di sisi lain, Artemis memiliki rencana besar untuk mematikan perisai di Orb of Osufox dari dalam. Artemis berpesan kepada Z untuk segera mengumpulkan pasukan dan segera menyerang ke planet Doom, tempat di mana teka-teki kunci ketiga berada. Segera menjalankan rencana besar ini, Z membuat siaran langsung kepada seluruh warga Oasis agar mendapatkan partisipan untuk melancarkan serangan ke planet Doom. Di saat yang sama, Edge mengaktifkan robot raksasa miliknya untuk ikut menyerang. Tak sampai 1 menit setelah siaran, seluruh warga Oasis segera memadati area planet Doom. Perang skala besar pun terjadi. Akhirnya, perisai hancur. Pasukan Z langsung menyerbu lokasi kunci ketiga dan melawan IOI. Kali ini perang berlangsung lebih epik karena mereka langsung menghadapi pasukan Nolan. Hal yang menegangkan pun mulai terjadi. The final boss Nolan Sorrento ikut andil dalam perang dengan mengendalikan Mechagodzilla. Berlari seperti Boti, Edge yang mengendalikan Iron Giant pun menyerang Nolan. Dengan sekali tempeleng, Iron Giant langsung jatuh tersungkur dan KO dengan berbekal artefak Gregarious 120 yang didapat dari event di awal film. Gundam muncul dengan keren melindungi Artemis dan Z dari Mechagodzilla. Satu pukulan uppercut Gundam dapat menumbangkan Mechagodzilla. Sayangnya Gundam tak dapat bertahan lama dan tewas bersama sang pilot Daito. Agar perjuangan tak sia-sia, Iron Giant melompat dan menghantam Mechagodzilla dari atas dengan membawa Artemis bersamanya. Artemis yang menembak mata Godzilla itu melemparkan granat tepat di bawah Nolan. Alhasil Nolan pun hancur bersama Godzilla-nya. Z kembali melanjutkan rencananya untuk segera pergi ke kastil utama. Namun Iroh telah menunggu dan meledakkan jembatan yang mengarah ke kastil. Mengetahui hal itu, Iron Giant pun bangkit dan menjadi jembatan bantuan. Iroh tak tinggal diam. Dengan sigap, segera menembaki mereka dan hampir menjatuhkan Z dan kawan-kawan. Naasnya saat tembakan terakhir, pelurunya habis. Dan Sho dengan cepat melempar shuriken dan berhasil memutuskan tangan Iroh. Dia pun mundur setelah kehilangan tangannya. Z dan Sho mendekati lokasi tantangan terakhir.
Melihat seorang player yang berusaha memenangkan game tersebut, bukannya hadiah yang diperoleh saat menang, justru jika menang maka dia akan kalah. Z mengetahui semua itu bahwa terdapat ruang rahasia di game itu. Dan saat ingin mengakhiri semuanya, IROC dan Nolan datang dan mengancam dengan bom penghancur segalanya. Jika meledak dan mati terkena ledakan tersebut, maka player tidak dapat login hingga server direset pada tengah malam. Pertarungan combat dengan Nolan pun tak terhindarkan. Taijutsu bahkan Hadoken menjadi combo epic bagi Z. Namun di antara semua itu, tendangan penghancur biji menjadi combo fatality yang tak terhindarkan. Bukannya kemenangan yang diraih Z, Nolan yang terjatuh ke tanah nekat mengambil bom dan membunuh segala yang ada di sana layaknya ledakan bom nuklir. Nama-nama yang tercantum di papan skor hilang satu-satu karena avatar mereka mati, tak terkecuali nama Parzival. Namun nyatanya avatar Z tidak mati, karena dia membawa item penambah nyawa yang diberikan kurator saat taruhan di Holiday Journal. Menuju anti klimaks dari film ini, Z melanjutkan untuk menyelesaikan tantangan terakhir di game adventure dan mencoba mencari ruang tersembunyi untuk mengakhirinya. Di dunia nyata, kelompok Wade menemukan Samantha yang kabur dari markas IOI dan melanjutkan perjalanan. Namun apesnya mereka terlihat oleh drone milik penyidik IOI dan mulai mengejar mereka. Nolan sendiri pun juga ikut turun tangan. Di dalam Oasis, Z yang sedang mencoba menyelesaikan tantangan akhir membuat siaran publik dan menceritakan bagaimana cara menyelesaikan tantangan tersebut. Tak lama kemudian game pun selesai dan benar, Anorak pun muncul dan memberikan kuncinya. Namun tak semudah itu Ferguso, layaknya drama FTV saat akan mengambil kunci pun truk yang dikendalikan kawan-kawan Z ditabrak berkali-kali dari sisi kanan dan sisi kiri. Alhasil penonton seperti kita dibuat greget olehnya, seperti bermain Mario Kart. H berusaha untuk kabur dari situasi itu agar Z dapat menyelesaikan serah terima kunci itu. Sebuah pintu raksasa muncul di hadapan Z dan terdapat 3 slot kunci sesuai dengan jumlah kunci yang didapat Z. Lagi dan lagi, saat akan mengisi kunci terakhir, masih saja penuh dengan drama. Bangke, lama bener nih orang. Dan akhirnya kunci pun berhasil masuk dan lucunya para peneliti dan karyawan di IOI pun merasa senang melihat siaran Z tersebut. Dari balik pintu raksasa muncullah ruangan besar dengan telur raksasa berwarna emas yang berada di atas ruangan itu. Anorak muncul menyambut Z sembari memberikan berkas peralihan kuasa atas Oasis, pena dan berkas di depan mata. Namun Z berhenti sejenak, perasaan gusar menyelimuti pikirannya, teringat akan kisah masa lalu Holiday dan Morrow. Kesalahan terbesar yang disesali oleh Holiday hingga akhir hayatnya. Z dengan tegas menolak untuk tanda tangan kontrak tersebut. Anorak tersenyum haru dan Z lolos pada ujian terakhir. Scene pun berpindah ke kamar Holiday tumbuh. Holiday menjelaskan semua tentang Oasis. Sembari bercerita dan memberikan nasihat, Holiday lalu memberikan telur emas, inti sari dari Oasis. Sorrento tiba, menodongkan bedilnya tepat di hadapan Z yang memegang telur emas. Semua terdiam, takjub melihat telur emas. Walaupun Sorrento menginginkan telur tersebut, ia sempat tertegun ketika Wade menangis saat mendapatkan telur itu. Holiday mengucapkan salam perpisahan untuk kali terakhir. Morrow tiba, membawa berkas serah terima resmi atas Oasis. Wade meminta waktu sejenak untuk melakukan kissing yang tak pernah sempat Holiday lakukan. Saat berbicara dengan Morrow, Wade menjelaskan bahwa sebenarnya penyesalan terbesar James bukanlah Kira, melainkan meninggalkan satu-satunya sahabatnya yaitu Morrow. Wade memutuskan untuk mengelola Oasis bersama teman-temannya dan menunjuk Morrow sebagai konsultan. Semua bersorak gembira atas momen ini. Terima kasih telah menonton channel One Clip Movie. Semoga Anda menikmati ulasan kami tentang film, drama, dan animasi terbaru. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar kami dapat berkembang dalam membuat konten-konten yang menarik selanjutnya. Sit down, chill, and enjoy your movies.